Gaspol? Gaspol? Maka Pak Wali-wali hati-hati, apalagi dekat pilkada, dekat hati-hati sama pemborong. Pemborong ini biasa jadi tim sukses. Dia yang sukses. Disuruh bikin baleho 10, 5 aja dia bikin. Hati-hati Pak. Saya berwasiat kepada Bapak, hati-hati dalam pilkada. Tidak semua yang membantu Bapak niatnya baik, malah lebih banyak mengharap proyek. Mati kau kontraktor. Langsung anggota dewan bilang, nyaman dong kami. Nggak ada di situ. Saya bilang, kau pernah juga dengar ceritanya anggota dewan di akhirat? Gaspol, Gaspol. Oh ibu, bagaimana suamimu tidak selalu ke panti pijat? Nah kau tidak pernah pijat suamimu. Pergi Jakarta naik pesawat bisnis kelas, sampai di rumah kelayanan kelas ekonomi. Bagaimana suami? Kan enak juga itu kalau suami capek pergi kerja, seharian dicarikan duit, pulang suaminya dia sambut dengan senyum, sudah rapi dengan pakaiannya. Lipstiknya sudah baik, bedaknya, baunya sudah harum, bajunya matching. Lalu datang suaminya dia sambut, assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Lalu suaminya berkata, waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Langsung dia bilang istrinya, abang gagah betul hari ini. Langsung suaminya berkata, berarti saya jelek kemarin. Lalu tampillah istrinya. Suaminya tadi dia dengar kabar dimarah-marahi sama wali kota karena salah melaksanakan tugas. Lalu istrinya tampil berkata, sabar bang, memang beginilah jadi bawahan. Kadang kala kita baik, kadang kala kita salah. Apa boleh buat? Masa abang yang mau marah wali kota? Ya wajarlah abang dimarahi sama wali kota. Lalu ibu sekati dia buka sepatunya sambil ibu dekap lagi lalu menyanyi, bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Langsung suaminya berkata, bulan depan ku belikan kau cincin. Masuk lagi kamar suami, kamarnya berantakan, mau marah, datang lagi istrinya. Dia sambut suaminya sambil dia peluk dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia bila dirimu bernoda. Wah tenang itu suami. Dan malah sebaliknya di kantor wali kota sudah dimarah-marahi sama wali kota. 2 bulan yang akan datang dia pensiun, kan makin stres. Lalu sakit-sakitlah suaminya, dia pangkulah suaminya sambil menyanyi, bila Israel datang Hei bu, woi, tahu salah satu amalannya Siti Khadijah, suaminya pergi, pulang, Khadijah sudah siap di rumahnya baskom. Apa isinya baskom? Air hangat. Begitu Rasul datang, suruh Nabi duduk di kursi, lalu Khadijah siapkan baskom di telapak kaki suaminya dengan air hangat diurut-urut suaminya. Subhanallah. Pantas Khadijah sudah wafat. Khadijah tidur bersama Aisyah. Nabi tatib berkata, rasa-rasanya ada Khadijah di jalan rumah. Rasa-rasanya trompas sandalnya Khadijah masih ada di sampingku. Aisyah cemburu, ya Rasulullah, kenapa sih Khadijah terus kau ingat? Saya tidur bersamamu tapi Khadijah di otakmu. Apa sih kelebihannya Khadijah? Kau nikahi dia sudah 2 kali janda. Dia lebih tua 15 tahun. Saya masih dalam keadaan perawan, lebih muda darinya. Ya Rasul, apa kata Nabi? Kau tidak bisa membandingkan dirimu dengan Khadijah. Khadijah adalah wanita yang paling menyayangi saya. Ketika tidak ada orang percaya, Khadijah yang tampil pertama kali sayang sama saya dan percaya sama saya. Lalu Khadijah selalu urut-urut telapak kakinya. Bahkan Khadijah ketika mau tidur suaminya, dia usap-usap rambutnya suaminya, Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada suami mau selingkuh kalau dikasih begitu sama istri? Betul Pak Pol?
Coba dengar Satpol PP bilang betul. Ini Satpol PP kan Pak, PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Salatullah salam ala toha ala yasin, supaya suami tidak ke panti pijat, maka ibu sambil urut-urut telapaknya, urut-urut betisnya, nasihati suami, bang, abang ini kan punya rezeki berlebih, alhamdulillah gaji kita lebih dari cukup, proyek juga sudah jalan, kontraktor juga banyak setorannya bang. Ada kontraktor di sini? Biasanya yang dekat-dekat wali kota itu umumnya kontraktor. Ada kontraktor. Pak Wali sekarang adalah gula. Namanya gula, banyak semut merapat. Tapi ketahuilah semut-semut yang dekat dengan Bapak hanya menginginkan gula yang ada di Bapak. Maka tidak semua yang dekat sama Bapak niatnya baik, senyumannya tulus. Lebih banyak yang ingin dapat proyek. Bapak setiap jabat tangan sama mereka, ucapkan ta'us, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana caranya? Begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bos, pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Jadi ini penghuni sorga sama penghuni neraka SMS-an. Dia bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ? Dia bilang, wah, enaknya di sini. Di blender terus. Kamu di situ bagaimana? Kata penghuni sorga, masya Allah, alhamdulillah, kami dulu bantu anak yatim, meskipun hanya 10.000 tiap bulan. Saya masuk sorga sekarang. Luar biasa ini di sorga. 1 laki-laki 7 bidadari mas bro, 7 bidadari. Kata dari neraka, berapa? 7 bos, 7. Pak, bapak yang tidak berani poligami, tidak usah cemas. Nanti di akhirat Allah sediakan 7 bos. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Tidak seperti istri di rumah 7 kali kentut 1 hari. 1 bulan hilang sinyalnya. Ini bidadari perawan terus 7. Bapak tenang, Pak Dandim 7 bos. Tenang, sediakan saja fisik yang kuat. Terancam Ibu Dandim. Langsung dia bilang, ada jamaah saya di Makassar, dia bilang, Ustaz, betulkah itu 1 laki-laki nanti di sorga 7 bidadari? Iya Bu, jadi suamiku nanti 7 bidadarinya. Iya. Kalau dia masuk sorga, saya bilang, Ustaz, bolehkah saya berdoa? Apa mau berdoa Ibu? Ya Allah, tidak perlu kau berikan suamiku bidadari, cukuplah aku bidadarinya dunia sampai di akhirat ya Allah. Saya bilang, sini kau Bu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat, beleng-beleng ini. Sampai jam berapa orang ceramah ini? Hah? Sampai berapa? Nah, lalu penghuni neraka berkata, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Boleh aja sebenarnya. Jadi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang. Penghuni neraka kan kreatif, pandai cari jalan keluar. Dia bilang, bagaimana? Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Bagaimana bos? Setuju? Wah, setuju. Idemu cerdas. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif dan efisien. Selesai.
sampai di tengah. Ini penghuni neraka dilihat, kenapa proyeknya dari sorga belum mulai? Ini belum goyang-goyang proyeknya. Dia teriaklah dari neraka, "Oi mas bro yang ada di sorga, kami sudah sampai di tengah ini. Kamu kenapa belum goyang proyekmu? Kami sudah sampai sesuai perjanjian." Apa kata dari sorga? "Mohon maaf, bagaimana kami mulai? Kontraktor, pengawas, pemborong, panitia ada semua di situ." Di sini cuma penghafal Quran. Gaspol? Gaspol? Maka Pak Wali-wali hati-hati, apalagi dekat pilkada, dekat hati-hati sama pemborong. Pemborong ini biasa jadi tim sukses. Dia yang sukses. Disuruh bikin baleho 10, 5 aja dia bikin. Hati-hati Pak. Saya berwasiat kepada Bapak, hati-hati dalam pilkada. Tidak semua yang membantu Bapak niatnya baik, malah lebih banyak mengharap proyek. Mati kau kontraktor. Langsung anggota dewan bilang, "Nyaman dong kami." Nggak ada di situ. Saya bilang, "Oi, kau pernah juga dengar ceritanya anggota dewan di akhirat?" Pernah dengar? Jadi ada penghafal Quran, anak yatim piatu, masuklah dia dalam surga. Dilihat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Di negaraku banyak ditangkap gara-gara korupsi. Kok bisa berkeliaran di surga mereka ini? Dia datang sama penjaga surga, "Malaikat, kenapa banyak ini anggota dewan di sini? Negara saya banyak ditangkap gara-gara korupsi dan persinahan. Kenapa banyak di dalam surga?" Kata malaikat, "Nggak usah aku ribut." "Kenapa?" "Ini cuma reses, sebentar lagi dia pulang ke tempatnya." Salatullah salam ala toha, salatullah ala yasin. Serius lagi, Pemda sudah deklarasi untuk menyantunin, menyayangi anak yatim. Bagaimana operasionalnya? Kan tidak enak kalau wali kota saja sama wali kota masuk surga gara-gara yantuni anak yatim. Di dunia sudah jadi wali kota, di dunia sudah jadi istri wali kota, yang kadang-kala SK juga menentukan. Biar bapak disayang sama wali kota, kalau istrinya wali kota tidak sayang sama bapak, tidak jalan bos. Siap perintah. Nah, daripada bapak sudah di dunia wali kota, istri beliau istri wali kota di dunia, masuk lagi surga karena deklarasi anak yatim. Masa kita di dunia kita sudah miskin, rakyat jelata, tidak masuk lagi surga. Bagaimana caranya? Mulai besok di masjid, seluruh masjid membuka celengan, membuka apa itu? Kota amal khusus menyantuni anak yatim. Jadi masyarakat yang mau datang menyantuni, wujudnya menyantuni. Kita malam ini sudah deklarasikan, maka wujudkan dengan cara apa? Yuk isi kota itu santunan untuk anak yatim. Mau 1 rupiah, mau 100 rupiah, mau 10 ribu, itulah yang bapak bisa menyelamatkan diri bapak. Kalau cuma kepala dinas yang santuni, anggota DPR yang ACC, maka hanya mereka yang dapat paspor masuk ke surga. Kalau bapak tidak berpartisipasi, berarti hanya pemerintah nanti yang akan masuk surga, bapak tidak dapat bagian. Bagaimana caranya? Mulai besok setiap masjid yang ada di Tanjung Balai bikin kota amal santunan anak yatim, deklarasi pemerintah menyantuni anak yatim. Nah, 2, pendusta agama membiarkan fakir miskin dan enggan membantunya. 3, karena waktu yang terbatas, termasuk pendusta agama. Siapa? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Siapa orang sholat yang celaka? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Kenapa lalai dalam sholatnya Ustadz? 1, lalai dalam sholatnya, wudhunya tidak sempurna. Wudhu sambil menerima telepon. Ya, kau di mana? Dari tadi berapa harganya itu? Ya, ya terserah kau aja deh, tawar. Maka kalian wudhu. Kalau wudhumu tidak sah, otomatis sholatmu tidak sah.
Maka sempurnakan wudhu. Siapa lagi yang mereka bisa lalai dalam solatnya? Mereka yang tidak memperhatikan rukun-rukun solat. Yang paling banyak kita lalaikan rukun solat, apa itu? Tumaknina. Apa itu maknina? Istirahat sejenak. Orang Bugis bilang maki nyawa-nyawa, bernapas-napas sejenak. Kapan dipakai? Allahu Akbar, ruku. Subhana rabbil azim wa bihamdihi 3 kali. Lalu usahakan bernapas dulu 1-2 kali tarikan, baru naik sami Allahu liman hamidah. Nah, biasanya kita banyak yang lalai dalam ini. Sami Allahu liman hamidah, angkat ini lurus ke bawah sambil bernapas. Rabbana lakal hamd. Napas 1-2 kali baru turun. Tapi apa yang kita praktek? Sami Allahu liman hamidah. Yang ketawa bos, serius ini. Maka wajar bapak 30 tahun sholat, bapak yang sholat tapi bapak tukang tipu. Bapak yang sholat tapi bapak suka makan barang haram. Bapak yang sholat tapi bapak yang pezina. Kenapa? Karena sholatmu tidak sesuai yang ajarkan Nabi. Ini kisah nyata waktu saya masih kuliah KKN. Waktu itu belum saya jadi ustadz. Saya baru kenal satu hari kawan saya, anak teknik. Dia pakai baju takwa. Saya pikir, pasti anak pesantren. Kalau kau jadi imam, dialah jadi imam. Pas baca imam, baca Al-Fatihah masih lancar. Begitu dia baca surah pendek, dia baca Al-Kafirun. Dalam hatiku, cari penyakit ini. Dia bacalah itu. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidu. Saya sama teman saya sudah berkode, nyasar dia. Wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abattum. Wala antum putar-putar dia. Wala antum abiduna ma, wala ana abidum ma. Ini jengkel temanku, dia teriak, "Weh, kenapa itu tak putar-putar?" Dia bilang, "Ini imam, ini juga kupikir." Kacau sholat. Siapa yang salah? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ayo, ini kisah nyata lagi waktu saya SD, SMP di kampung. Sholat asar, sujud. Lama sekali imam. Kenapa lama sekali imam sujud? Tidak biasanya lama begini. Orang tunggu, tidak naik-naik kepalanya. Ada kawan saya, dia angkat kepalanya. Langsung teriak, "Woi, hilang imam!" Ternyata ketika kita sujud, imam di depan melarikan diri keluar dari pintu samping. Bubar sholat. Selesai sholat, saya tanya, "Pak Imam, kenapa aku tinggalkan saf?" Dia bilang, "Saya kentut, nak." "Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, kasih naik dulu kepalanya kita supaya dilihat kau keluar." Dia bilang, "Saya sengaja karena saya malu, kau tahu." Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ini ala lagi Pak, penghafal Quran. Dia jadi imam, dia baca yang paling panjang. Hanya dia yang hafal Pak. Begitu lagi dia baca, tiba-tiba ada cicak jatuh hampir kena kepalanya. Kaget. Stres, dia lupa sambungan ayatnya. Dia ingat-ingat, tidak bisa. Apa sambungannya? Dia lupa betul. Lama hening satu masjid, tidak ada sama sekali suara. Tiba-tiba Pak Imam bilang, "Tolong bantu di belakang." Dia bilang, "Yang di belakang saya juga tidak tahu." Berteriaklah paling belakang. Dia bilang, "Kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar." Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ada lagi nih, kan kadang-kala ada imam itu dia balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu. Kenapa? Karena yang di belakang macam-macam. Makanya imam sebelum angkat takbir, dia akan berkata, "Salat jami rahimakumullah." Luruskan dan rapatkan saf. Tujuannya apa? Kita mau lihat pasukan. Ibarat Kapolres inspeksi pasukan. Maka kata Nabi, ringkaskan. Kenapa? Di belakang ada orang tua yang sudah pensiun, tidak bisa lama berdiri, rematik. Naik lagi kepalanya, kasihan, belum selesai, jatuh. Ada barangkali Satpol PP yang pakai sepatu baru, dia lupa simpan baik-baik.
Sepatu saya, baru dibeli 2 hari, hilang sudah sepatu. Ada ibu-ibu yang mau sekali kentut, lamanya ini Pak Imam. Ada anak muda yang lupa ambil kunci motornya, sudah hilang sudah motor saya ini motor. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan solatmu, itu sunnah. Ini ada imam balik-balik sunnah Nabi, dia jadi imam, la haula wala quwwata illa billah. Apa dia baca? Surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 112. Dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding masjid. Keadaan keuangan Masjid Nurul Yamin, pengeluaran, saldo kas. Sudah habis satu papan dibaca, satu triplex dibaca, belum selesai imam, terpaksa pindah lagi ke kalender. Persatuan Guru Republik Indonesia cabang Tanjung Balai. Sudah selesai kalender, selesai pengumuman, belum selesai Pak Imam, bajunya lagi dibaca. Syahrial SHMH, calon wali kota 2 periode. Siapa yang salah? Siapa salah? Maka dalam Islam, siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang sadar sampai orang cerdas boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh. Kenapa? Kalau salah imam, gagal jamaah kita.